Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Lolos. Masih di dalam pembahasan materi yang berkaitan dengan CPNS di tahun 2023 ya, materi tes CPNS yang akan diujikan di tahun 2023. Kemarin saya sudah membahas materi tentang analogi dan silogisme. Silakan bagi teman-teman yang belum melihat videonya bisa klik di link di atas untuk melihat video materi dan latihan soal dari tes intelijensia umum lainnya. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal tes intelijensia umum bagian penalaran verbal bab analitis. Terima kasih sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah memberikan dukungan dengan ya, mohon maaf suaranya keras. Memberikan dukungan dengan mensubscribe channel ini. Bagi yang sudah memberikan masukan di kolom komentar dan memberikan like, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, dalam mengerjakan soal analitis, kuncinya adalah membaca soalnya dulu, baru kemudian bisa membaca teks yang telah disediakan. Kenapa kok harus membaca soalnya dulu? Karena kita harus mengetahui perintah apa yang dilaksanakan, apa ditanyakan di dalam soal secara cepat. Jika kita melakukan analitis dulu atau membaca teksnya dulu, ada kemungkinan analisis yang kita lakukan itu tidak tepat gitu, tidak sesuai dengan soal-soal yang ditanyakan. Jadi yang lebih utama adalah membaca soalnya terlebih dahulu, baru kemudian kita menganalisis teks yang telah disediakan. Oke, langsung saja. Ini ada satu teks untuk menjawab soal nomor 34 sampai dengan 40 gitu ya. Kuncinya membaca soalnya terlebih dahulu. Kita baca dulu soalnya. Soal nomor 34, kandidat calon bupati termiskin adalah, kalau kita sudah tahu di sini adalah yang ditanyakan kandidat calon termiskin, berarti kita harus mengurutkan kekayaan dari calon bupati ya. Kita kembali ke teksnya, baru kita kembali ke teksnya. Ada 5 orang yang menjadi kandidat bupati, yaitu Fawas, Janu, Tresno, Ucup, dan Minto. Fawas kita inisialkan dengan F, Janu dengan J, Tresno dengan T, Ucup dengan U, dan Minto dengan M. Kelimanya harus melaporkan kekayaan pribadi yang dimilikinya. Tuh ya. Ternyata Fawas tidak lebih kaya dari Minto. Kita buat urutan. Di sini miskin, di kanan adalah kaya, semakin ke kanan semakin kaya. Di pernyataan pertama yang kita dapatkan, Fawas tidak lebih kaya dari Minto. Berarti posisi Fawas ada di sebelah kirinya Minto. Dia tidak lebih kaya dari Minto. Kemudian Minto lebih kaya dari Ucup, tetapi lebih miskin dari Tresno. Berarti ada yang lebih kaya dari Minto, yaitu Tresno. Ya, tetapi Minto ini lebih kaya dari Ucup. Posisi Ucupnya itu sebelah mana ini? Ucup itu kira-kira di sini ya, di sebelah kiri. Tapi kita belum tahu, makanya kita jangan tuliskan dulu di dalam urutan yang kita urutkan. Lanjut, kekayaan Janu tidak ada yang menyainginya karena ia termasuk orang terkaya di negaranya. Berarti Janu ini yang paling kaya. J itu sebelah kanan sendiri, tuh ya. Kemudian
kalimat selanjutnya, ternyata Ucup lebih miskin dari Tresno. Ya, karena Ucup berada lebih miskin juga dari Minto ya. Dan di kalimat terakhir, kekayaan Ucup 2 juta lebih banyak daripada Fawas. Berarti benar, Ucup lebih kaya dari Fawas, berada di sebelah kanannya. Berarti urutan yang dari yang paling miskin ke yang paling kaya siapa? Fawas, Ucup, Minto, Tresno, dan Janu. Kita kembali ke pertanyaannya. Kalau setelah selesai menganalisis, kita kembali ke pertanyaannya. Kandidat calon termiskin adalah Fawas. Dari mana? Dari hasil kita melakukan analisis. Itu ya. Jadi satu kali analisis bisa menjawab beberapa soal. Lanjut. Jika setelah dilakukan pemilihan ternyata kelimanya mendapat suara sama banyak. Dalam aturan ditetapkan yang memiliki kekayaan terbanyak yang akan menjadi bupati ya, karena ini bupatinya negara Wakanda kali ya, jadi ditentukan berdasarkan bupati. Berarti siapa yang paling berhak ketika kelimanya itu mendapatkan suara sama banyak, dan yang paling berhak adalah yang memiliki kekayaan terbanyak. Berarti yang paling kaya yang menjadi bupatinya. Siapa ini yang paling kaya? Kita lihat lagi tadi kita hasil analisisnya. Yang paling kaya adalah Janu. Berarti di sini kita punya jawaban, yang menjadi bupati karena paling kaya adalah Janu. Jawabannya adalah C. Ya, kita tidak perlu menganalisis lagi dari soal. Lanjut, calon bupati terkaya kedua adalah siapa yang terkaya kedua? Kita lihat lagi. Yang terkaya kedua adalah T. Inisial T dipakai untuk Tresno. Berarti di sini jawabannya adalah calon bupati terkaya kedua itu adalah Tresno. Ya, jadi satu kali analisis kita cuma lihat hasil analisisnya untuk menjawab soal. Selanjutnya, pernyataan yang benar adalah Fawas lebih miskin dari Tresno tetapi lebih kaya dari Minto. Fawas itu yang paling miskin, berarti salah, tidak lebih kaya dari siapapun. Yang kedua, Minto lebih kaya dari Fawas tetapi lebih miskin dari Janu. Betul apa salah? Betul, karena Janu yang paling kaya. Yang ketiga, Ucup tidak lebih kaya dari Fawas dan Janu. Kalau tidak lebih kaya dari Janu betul, tapi dari Fawas salah. Berarti ini jawaban yang salah. Yang D, Janu tidak lebih miskin dari Ucup. Apakah iya Janu tidak lebih miskin dari Ucup? Berarti Janu lebih kaya dari Ucup. Janu lebih miskin, lebih kaya dari Ucup. Betul. Janu tidak lebih miskin dari Ucup, betul ya. Tresno lebih kaya dari Ucup dan Janu, salah, karena tidak ada yang lebih kaya dari Janu. Ada dua jawaban. Minto lebih kaya dari Fawas tetapi lebih miskin dari Janu, itu betul, dan Janu tidak lebih miskin dari Ucup. Tidak lebih miskin. Tidak lebih miskin. Kita baca lagi. Tidak lebih miskin dari Ucup, berarti kan lebih kaya ya, itu yang benar. Ya, jawabannya apa yang tepat? Dua-duanya itu adalah pernyataan yang benar, tetapi yang lebih benar adalah yang D. Kenapa? Karena ya kita lihat urutannya itu Fawas, Ucup, Minto, Tresno, Janu. Janu yang paling
kayak nah, minto itu ada yang menyelingi ya dari yang menyelingi dari yang paling kaya itu ada tresno gitu. Jadi yang paling tepat deh. Sebenarnya sama-sama betul jawabannya. Soal selanjutnya, siapakah yang lebih miskin dari tresno? Kita lihat tresno ada di nomor berapa? 4. Tresno berada di nomor 2 yang lebih kaya. Berarti yang lebih miskin ada Fawas, Ucup, dan Minto. Yang lebih miskin ada Fawas, Ucup, dan Minto. Siapa yang lebih miskin dari tresno? Ada Fawas dan Ucup. Sebetulnya Minto juga iya ya. Minto juga ikut lebih miskin dari tresno. Nomor selanjutnya, siapakah yang lebih kaya dari Minto? Yang lebih kaya dari Minto siapa? Kita lihat urutannya. Minto berada di nomor 3. Yang lebih kaya ada Tresno di nomor 2 dan paling kaya adalah Janu. Berarti yang paling kaya adalah Janu dan Tresno. Jawabannya E. Tuh, langsung cepat saja kita mengerjakan. Urutan calon bupati dari yang termiskin yang benar adalah yang pertama adalah Fawas. Kita lihat tadi hasil analisisnya. Fawas, Ucup, ini Fawas, Ucup, Minto, Tresno, Janu. Kita tinggal menuliskannya, mencari jawaban yang tepat. Fawas, Ucup, Minto, Tresno, Janu. Ini ada Fawas, Ucup, Ucup, Minto, Tresno, Janu. Jawabannya adalah E. Kenapa kok bukan D atau bukan C atau bukan A? Karena urutannya tidak tepat. Yang paling tepat adalah yang E. Itu ya. Nah, itu adalah cara mengerjakan soal analitis. Kita lanjutkan ke soal yang lainnya. Ini adalah teks untuk menjawab soal nomor 41 sampai dengan 43. Lagi-lagi kita lihat soalnya. Kenaikan harga beli emas terbesar terjadi pada tahun, berarti kita harus mencatat kenaikan harga beli dan besarnya ya, besarnya. Kita lihat di teksnya. Sejak 2016, Bukuni suka menabung dalam bentuk emas. Emas yang ia tabung akan ia gunakan untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Harga emas per gram yang ia beli tidak selalu mengalami kenaikan. Berikut harga beli emas yang pernah ia lakukan. 2016 rata-rata ia membeli emas dengan harga 496. Itu ya. Kemudian mengalami kenaikan di 2017. Berarti 2016 16 pada 17 naik. Itu ya. Pada 2018 naik lagi, 18 naik. 2019 turun, 19 malah turun. 19 turun, 2020 naik lagi, 20 naik. Kemudian di 2021 turun lagi, di 2021 turun. Jadi kenaikan tertinggi ada di kenaikan yang paling tinggi itu ada di tahun berapa? Di soal yang nomor 41 ditanyakan. Kita lihat dari nominalnya.
kenaikan yang paling tinggi itu dari 2019 ke 2020 itu menjadi 923, hampir 500.000. Berarti kenaikannya itu pada tahun 2020. Jawabannya kok ya sebentar. Ya, kenaikan harga beli emas terbesar pada tahun 2020 hampir 500.000. Lanjut, jika kita akan membeli emas batangan, sebaiknya menunggu harganya turun. Artinya di antara tahun 2016 sampai 2020, waktu yang tepat untuk membeli emas adalah kita lihat yang harganya paling rendah. Yang harga emasnya paling rendah. Siapa yang paling rendah? Pada tahun 2019 harganya 457. Jawabannya apa berarti? Jawabannya 2000 berapa tadi? 2019. Pilihan jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Tuh ya. Lanjut. Jika tahun 2021 Bukuni ingin menjual emas batangannya dan ia akan menginginkan laba yang banyak, maka emas pada tahun berapakah yang sudah ia beli yang pantas dia jual? Berarti kita lihat harga yang paling rendah gitu ya, karena dia Bukuninya menginginkan laba yang paling banyak, untung yang paling banyak. Kita lihat emas yang harganya paling rendah itu tahun berapa? Yang paling rendah adalah yang dibeli pada tahun 2019. Berarti untuk memperoleh laba yang paling tinggi di 2021, yang paling menguntungkan adalah kita menjual emas yang kita beli di tahun 2019. Kenapa kok bukan yang di tahun 2016? Karena harganya lebih tinggi daripada yang ada di tahun 2019. Berarti di sini jawabannya adalah 2019 karena harga belinya paling murah. Ya, jadi ketika kita jual di harga di 2021, harganya sudah naik dan keuntungannya paling besar. Kita lanjut lagi. Nah, ini saya memiliki teks untuk menjawab soal nomor 44 sampai dengan 48. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Pertunjukan yang akan ditampilkan pada hari Rabu adalah, berarti kita harus mengurutkan pertunjukan per hari. Ya, di sini ada teks dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Desa Bandongan akan menggelar kesenian daerah yang akan diadakan 7 hari berturut-turut. Kesenian tersebut adalah wayang, jatilan, ini double ya. Jatilan, kubro, topeng ireng, kuntulan, dayakan, dan drama anak dengan ketentuan. Berarti 7 hari, kita urutkan hari pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Kemudian wayang kita inisialkan dengan W, jatilan dengan J, kubro dengan K, topeng ireng dengan T, kuntulan dengan KU, dan dayakan dengan D, dan drama anak dengan DR. Itu ya. Drama anak akan diselenggarakan pada hari Minggu. Nih, ingat-ingat. Drama anak akan diselenggarakan pada hari Minggu. Kita belum tahu ya akan dimulai pada hari apa.
Setiap hari hanya ada satu kesenian yang akan ditampilkan. Oke. Jatilan akan ditampilkan tepat setelah kubro dan sebelum kuntulan. Berarti jatilan, kuntulan, kubro. Berarti setelah kubro itu jatilan baru kuntulan. Wayang akan ditampilkan sebelum jatilan. Berarti wayangnya di sebelah sini. Topeng ireng akan ditampilkan sebelum kuntulan, sebelum kuntulan juga. Berarti di sini topeng ireng T. Dayakan harus dipentaskan sehari setelah pementasan wayang. Berarti habis wayang harus dayakan. Sebelum pementasan dayakan harus sudah mementaskan topeng ireng. Berarti topeng ireng yang ada di ujung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya pas ya, berarti urutannya topeng ireng, wayang, dayakan, terus kemudian kubro, jatilan, dan kuntulan. Kita lihat pertanyaannya. Pertunjukan yang akan ditampilkan pada hari Rabu adalah, jika itu dimulai dari Senin, berarti hari Rabu adalah hari ketiga. Hari ketiga adalah menampilkan D atau dayakan. Hari ketiga menampilkan dayakan. Tuh 45 ya. Kuntulan akan dipentaskan pada hari, kita lihat lagi kuntulan. Kuntulan sebentar. Oh iya, ini tadi drama ya, drama. Kuntulan itu adalah ini. Kuntulan akan dipentaskan hari apa? Ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti kuntulannya ada di hari Sabtu. Kuntulan di hari Sabtu. Lanjut lagi, wayang akan dipentaskan di hari apa? Kita lihat lagi, wayang itu hari kedua, berarti hari Selasa. Ini dia wayang di hari Selasa. Wayang di hari Selasa. Lanjut, jika hari Senin adalah hari pertama pementasan, maka kesenian yang akan dipentaskan pertama kalinya adalah topeng ireng. Karena topeng ireng itu adalah kesenian nomor 1 yang akan dipentaskan. Ini dia. Nah, itu ya, topeng ireng. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, berikut ini adalah jadwal pementasan kesenian seni yang benar. Senin, wayang, salah. Senin itu adalah topeng ireng. Selasa, dayakan, salah. Selasa itu adalah wayang. Rabu topeng ireng, salah. Topeng ireng itu hari Senin. Kamis kubro, Jumat kuntulan, apa iya? Mana yang betul? Kamisnya adalah kubro, Jumatnya adalah jatilan. Berarti yang benar adalah Kamisnya kubro. Jawabannya adalah D. Ini salah. Itu ya. Itu cara menganalisisnya, membaca soalnya dulu baru analisis. Satu soal lagi. Teks untuk menjawab soal nomor 49 sampai dengan 50. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Oh, ini masih aturan. Rak ketiga berisi tentang buku, berarti kita harus mengurutkan urutan rak buku. Ya, urutan rak buku. Kita baca teksnya. Izul memiliki lemari buku yang terdiri dari 6 rak.
tersusun ke bawah. Rak teratas diberi nomor 1 dan selanjutnya ke bawah berurutan, berarti 1, 2, 3 dan seterusnya. Setiap rak hanya boleh terisi buku dengan mata pelajaran yang sama, berarti harus sama ini dalam satu rak. Buku yang ia letakkan di lemari tersebut adalah biologi, geografi, sejarah, matematika, sastra, dan pemerintahan. Aturan peletakan buku tersebut adalah, oh ini ada aturannya. Tadi ada berapa buku? Ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini saya urutkan ke kanan karena ke bawah itu ada tulisannya ya. Anggap saja A1 itu atas, ini bawah. Rak pertama dilarang untuk buku biologi dan sejarah. Berarti tidak boleh di rak pertama biologi dan sejarah. Rak kedua boleh digunakan untuk meletakkan buku sejarah atau pemerintahan. Ini berarti di rak kedua. Ya. Buku geografi terletak tepat di atas rak buku sastra, berarti geo sama sastra itu atas bawah, geografinya di atas. Rak keempat akan berisi buku biologi. Kita langsung tulis di sini biologi. Di atas rak buku biologi dilarang ada buku geografi, sastra, dan pemerintahan. Berarti ada 3 buku yang tidak boleh di atasnya biologi, yaitu geografi, sastra, dan pemerintahan. Ini tinggal urutannya. Berarti yang ada di nomor 2, rak nomor 2 adalah sejarah. Kenapa? Karena pemerintahannya ini tidak boleh di atas rak buku biologi. Yang F, rak buku matematika dan sejarah dipisahkan oleh satu rak, namun rak matematika ada di atas rak sejarah. Rak buku matematika dan sejarah dipisahkan oleh satu rak, namun matematika di atasnya rak sejarah. Rak sastra dan rak sejarah dipisahkan oleh 2 rak. Loh. Kok begini? Kita cermati lagi ya. Kok nggak urut ya? Kita baca lagi dari awal. Rak pertama dilarang untuk buku biologi dan sejarah. Oke. Rak kedua boleh digunakan untuk meletakkan buku sejarah atau pemerintahan. Buku geografi terletak tepat di atas rak buku sastra. Oke. Rak keempat berisi buku biologi. Rak nomor 4 ini udah paten, ini punya biologi. Tuh ya. Di atas rak buku biologi berarti di antara 1 sampai 3 dilarang ada buku geografi, sastra, dan pemerintahan. Karena itu rak kedua itu boleh digunakan untuk meletakkan buku sejarah pemerintahan, berarti pemerintahannya gugur, tinggal sejarahnya yang ada di situ. Tuh ya. Setelah itu rak untuk buku matematika dan sejarah dipisahkan oleh satu rak di atas rak sejarah. Namun rak matematika ada di atas rak sejarah. Ini kayaknya ada kesalahan ya. Tapi kalau di atasnya rak sejarah berarti matematikanya ada di sini di nomor 1. Ya. Kemudian rak sastra dan rak sejarah dipisahkan oleh 2 rak. Ya, ini rak sastra dan sejarah dipisahkan oleh 2 rak. Sejarah, sastra, sejarah. Berarti dipisahkan oleh nomor 3 dan nomor 4. Tuh ya. Di sini ada geografi dan sastra sesuai dengan perintah yang di atas. Berarti nomor 3-nya adalah pemerintahan. Loh, kenapa ada pemerintahan di atas ya?
berarti ini soalnya yang tidak valid. Itu ya. Itu saja. Soalnya tidak valid sepertinya karena urutannya sangat ngaco sekali. Tuh, jadi saya tidak bisa melanjutkan untuk soal ini karena akan kacau logikanya. Tuh, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jangan lupa untuk subscribe dan memberikan komentar-komentar yang mendukung. Boleh masukan-masukan terkait dengan video, terkait dengan materinya, silahkan disertakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.